Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mardini Dwi Putri dengan NIM 6070124300015 dari kelas D3 Sistem Informasi 4802, tugas dari mata kuliah Pengembangan Profesionalisme. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan pada suatu PT, yaitu PT Proget, yang mana PT ini adalah bergerak pada bidang platform edukasi IT. Berikut adalah untuk tampilan logo dari proyeknya sendiri. Adapun ringkasan eksekutif yaitu proyek sendiri memiliki visi dan misi. Adapun visinya yaitu adalah menjadi platform belajar coding nomor satu di Indonesia yang memberdayakan generasi digital. Dan misinya yaitu menyediakan pembelajaran coding interaktif, terjangkau dan juga mudah dipahami untuk semua kalangan. Proget sendiri adalah platform e-learning coding interaktif yang membantu pelajar, mahasiswa dan juga profesional mengenai keterampilan digital dengan cara yang menyenangkan. Untuk latar belakang proget sendiri yaitu di era digital saat ini, kemampuan coding menjadi salah satu keterampilan digital yang paling dibutuhkan di dunia kerja. Namun, akses terhadap pendidikan pemrograman berkualitas di Indonesia masih sangat terbatas, mulai dari biaya yang mahal dan hanya terpusat di kota-kota besar. Sementara jutaan pelajar dan juga tenaga kerja muda belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempelajari pemrograman. Proget di sini hadir sebagai solusi, yaitu mengenai platform belajar coding online yang interaktif, terjangkau, dan juga bisa diakses dari mana saja. Yang mana menggunakan pendekatan learn by doing, Proget sendiri memungkinkan siapapun, mulai dari pelajar hingga profesional untuk menguasai keterampilan digital secara mandiri dan juga menyenangkan. 69% itu merupakan pelajar Indonesia yang belum pernah belajar pemrograman secara formal, dan juga 2,8 kali yaitu pertumbuhan kebutuhan developer di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Serta 45 juta pengguna internet usia produktif yang potensial menjadi target pasar dari Proget sendiri. Di era transformasi digital ini, kemampuan coding menjadi salah satu skill yang paling dicari oleh dunia kerja. Namun, akses ke pendidikan coding berkualitas masih sangat terbatas, terutama bagi pelajar. Proget sendiri hadir sebagai platform belajar coding online yang interaktif, terstruktur, dan juga dapat diakses dari mana saja. Adapun untuk analisis pasar ya SWOT, untuk target pasar program sendiri adalah yang pertama itu adalah pelajar, mahasiswa yang dimulai dari sekolah menengah atas hingga universitas, serta yang kedua profesional dan juga karyawan yang beralih ke bidang IT. Dan yang ketiga itu adalah startup, dan yang terakhir itu adalah lembaga pendidikan. Dan untuk SWOT-nya sendiri, untuk Strange, konten interaktif berkualitas, harga terjangkau, dan juga multi bahasa pemrograman, dimulai dari bahasa PHP, C++, Java, dan juga Laravel lainnya. Adapun weakness-nya itu adalah brand awareness yang masih rendah, yang mana juga proyek sendiri memerlukan koneksi internet yang stabil. Dan juga untuk opportunities-nya, yang pertama itu adalah tren digitalisasi yang tinggi, serta dukungan pemerintah, serta bonus demografi. Dan untuk yang terakhir, trades, kompetisi dari platform global seperti Udemy, Coursera, dan juga konten gratis YouTube. Baik, untuk selanjutnya untuk produk dan juga layanan, Proget sendiri menyediakan 6 layanan yang dimulai dari yang pertama itu adalah Proget Free, yang mana ini bisa digunakan untuk pelanggan pemula yang tidak melakukan pelangganan atau membeli langganan Pro. Untuk Proget Free sendiri terdapat akses kursus dasar berupa HTML, CSS, Python, dan juga JavaScript secara gratis. Sementara untuk yang Pro, akses dapat diterima secara penuh serta adanya kursus serta sertifikat secara resmi. Dan untuk Proget Mobile, belajar coding sendiri dapat diakses melalui smartphone dan juga mobile webnya kapan saja. Dan yang keempat yaitu ada Proget School, menyediakan paket institusi untuk sekolah dan juga universitas, serta menyediakan bootcamp live. Jadi, Proget sendiri menyediakan kelas mentoring langsung dengan instruktur ahli, dan serta dashboard analisis yang mana berisi laporan progres belajar dan juga sertifikasi yang terintegrasi.
Baik, selanjutnya untuk strategi pemasaran dari Proget sendiri, yang pertama itu adalah digital marketing. Proget sendiri melakukan konten edukasi melalui Instagram dan juga TikTok, Google dan YouTube, serta si blog programming tips. Dan juga untuk yang kedua, itu adalah kemitraan strategis. Proget bekerja sama dengan kampus dan juga sekolah, serta menyediakan bahasa program beasiswa coding untuk pelajar yang kurang mampu, serta berkolaborasi bersama komunitas DFV. Dan yang ketiga itu menyediakan harga yang kompetitif, terdapat paket gratis untuk pemula, langganan pro yang dimulai dari harga 149.000 per bulan, serta menyediakan diskon bagi pelajar dan juga mahasiswa yang dimulai dari 40%. Dan selanjutnya itu adalah retensi pengguna menggunakan sistem gamification sampai XP dan juga menyediakan notifikasi reminder untuk belajar bagi pelajar, dan yang ketiga menyediakan komunitas dan juga per review. Selanjutnya untuk rencana keuangan, di sini yang pertama untuk estimasi modal awalnya sendiri. Untuk kebutuhannya sendiri itu total di 294 juta yang terdiri dari pengembangan platform dan juga aplikasi. Yang kedua, server infrastruktur cloud. Dan yang ketiga itu ada gaji tim di awal 6 bulan. Serta konten kurikulum dan marketing promosi. Berikut terdapat proyeksi pendapatan tahun pertama hingga tahun ketiga pada proyek sendiri, yang mana bisa dilihat itu pada setiap tahunnya terdapat peningkatan yang sangat pesat yang dimulai dari tahun pertama, tahun kedua. Namun pada saat tahun ketiga itu terdapat pendapatan yang cukup krusial yang mana hampir dari setengahnya. Yang mana dari sumber pendanaannya sendiri itu berasal dari modal pendiri sendiri sebesar 40% dan juga dari angel investor sebesar 35% serta program startup pemerintah 25%. Selanjutnya untuk rencana pengembangan usahanya sendiri itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu bulan pertama sampai bulan ketiga. Di sini proyek melakukan finalisasi platform web dan juga mobile, lalu melakukan rekrut tim inti sebanyak 6 orang, lalu mempublish 10 kursus awal, serta self-launch beta. Lalu dilanjutkan untuk bulan keempat hingga bulan ke-8, Roget di sini mulai untuk onboarding pada 5.000 pengguna, serta peluncuran sistem gamification, bekerja sama dengan 10 kampus dan juga campaign digital pertama. Serta pada fase ketiga, Roget di sini menargetkan 2.000 subscriber pro atau berlangganan, juga melakukan ekspansi ke Surabaya dan juga Medan. Melakukan bootcamp live pertama dengan para pengguna, dan juga melakukan laporan keuangan secara tahunan. Untuk kelebihan Proget sendiri, Proget sendiri adalah platform interaktif dengan metode learn by doing, yang mana bukan hanya sekedar nonton video saja. Dan yang kedua, harga yang terjangkau dengan tersedianya paket gratis untuk para pemula. Serta yang ketiga, bisa diakses kapan saja dan di mana saja, baik lewat web maupun aplikasi mobile. Dan yang keempat, materi tersusun secara terstruktur dari level dasar hingga juga mahir. Dan yang terakhir itu tersedia berbagai pemrograman populer dalam satu platform. Dan juga untuk kekurangan dari Proget sendiri, Proget di sini masih menggunakan bahasa Inggris, jadi terbatasnya konten yang berbahasa Indonesia. Dan juga yang kedua, Proget sendiri membutuhkan koneksi internet yang stabil, yang mana ini terkesan kurang ramah bagi pengguna yang berada di daerah yang kurang akan akses internet yang buruk. Dan yang ketiga, fitur mentoring langsung dengan instruktur belum tersedia di paket standar atau pengguna pemula yang belum berlangganan. Serta adanya persaingan ketat dengan platform global seperti Udemy dan Coursera, yang mana platform ini memiliki konten yang lebih luas di luar sana. Adapun saran yang diajukan untuk kekurangan dari proyek sendiri yaitu adalah yang pertama mempercepat lokalisasi konten ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh para pengguna lokal. Dan yang kedua, mengembangkan fitur offline mode yang mana sehingga materi itu bisa diakses oleh pengguna tanpa adanya internet. Serta yang ketiga, menambahkan fitur sesi mentoring atau mengadakan live Q&A sebagai nilai tambah pada paket berbayar atau berlangganan.
Serta yang keempat itu adalah memperkuat keunggulan lokal sebagai defisiensi, misalnya kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.